Halo, selamat datang di channel Wahyukir Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini saya mau ngebahas tentang yang namanya terapi kretek dari Amerika, yaitu chiropractic. Yuk, kita mulai. Nah, sejarah chiropractic. Tapi sebelum kita mengenal sejarahnya, kita cari tahu dulu ya, definisi dari chiropractic itu apa. Nah, chiropractic itu adalah dari bahasa Yunani, yaitu Cheiros Practicos. Cheiros atau chiro itu artinya tangan, dan praktikos atau praktik adalah ya praktek atau melakukan. Artinya adalah melakukan dengan tangan. Jadi kalau terapi chiropractic artinya adalah terapi yang dilakukan dengan tangan. Nah, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi ya, menurut American Chiropractic Association, chiropractic merupakan profesi perawatan kesehatan yang berfokus pada gangguan sistem muskuloskeletal dan sistem saraf. Nah, jadi di sini dibilang bahwa chiropractic itu adalah terapi yang berfokusnya pada muskuloskeletal dan sistem syaraf. Ya, muskuloskeletal itu artinya otot dan tulang, gitu ya. Jadi tulang, otot dan syaraf. Itu menurut American Chiropractic Association. Nah, untuk Association of Chiropractic College menyebutkan bahwa chiropractor percaya bahwa kesehatan dapat ditingkatkan dan dipertahankan dengan membuat penyesuaian terhadap struktur utama tubuh, khususnya pada tulang belakang. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, khususnya pada tulang belakang. Jadi chiropractic ini memperbaiki semua sendi tulang ya, tapi utamanya tetap tulang belakang. Nah, yang ketiga adalah diterangkan oleh Palmer College of Chiropractic, chiropractic tidak menggunakan obat atau prosedur pembedahan untuk melakukan terapi. Namun penyesuaian tulang punggung dilakukan dengan tekanan yang tepat pada bagian spesifik untuk memperbaiki posisi yang tidak tepat sehingga mengembalikan transmisi saraf normal dan membantu tubuh memulihkan diri sendiri. Nah, ini yang digarisbawahi banyak nih. Jadi chiropractic itu tidak menggunakan obat. Jadi kalau ada yang terapi chiropractic disuruh obat, itu bukan bagian dari chiropracticnya, tapi itu cuma rekomendasi. Nah, dan chiropractic itu tidak ada prosedur pembedahan. Jadi kalau Anda patah tulang, itu bukan ke chiropractic, tapi ke dokter ortopedi. Jadi karena tidak ada proses pembedahan di terapi chiropractic. Dan ini ya, sehingga mengembalikan transmisi saraf normal dan membantu tubuh memulihkan diri sendiri. Jadi chiropractic itu sebetulnya bukan menyembuhkan, tapi memperbaiki kondisi tubuh ke posisi normal. Nah, supaya apa? Supaya tubuh bisa memulihkan dirinya sendiri. Jadi kalau tubuh kita ini apalagi tulang belakang yang bermasalah, itu ketika kita sakit, proses penyembuhan itu akan lama, bahkan biasanya tambah parah. Nah, kalau kita perbaiki tulang belakangnya, biasanya tubuh akan normal dan proses penyembuhan itu akan jauh lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sejarahnya sendiri sebetulnya chiropractic itu ditemukan pada tahun 1895 oleh Didi Palmer, ini yang di sebelah kiri ya. Nah, ceritanya waktu itu ada seseorang temannya dia namanya Harvey Lillard nih, yang di sebelah kanan. Harvey Lillard itu telinganya tuli sebelah. Nah, ketika tuli sebelah, dia datang ke Didi Palmer. Kebetulan Didi Palmer ini juga seorang terapi sebetulnya, tapi bukan chiropractic. Awalnya itu dia kalau nggak salah namanya terapi magnetism. Dia cerita ke Didi Palmer tentang kenapa kok awalnya dia bisa tuli gitu. Ternyata dulunya itu dia lehernya pernah bermasalah. Nah, singkat cerita si Didi Palmer ini memperbaiki tulang lehernya si Harvey Lillard, dan tiba-tiba yang tadinya tuli jadi bisa mendengar. Nah, itulah awal gimana chiropractic ini ditemukan. Jadi sebetulnya katanya sih nggak sengaja sebetulnya. Nah, setelah itu pada tahun 1903 ada seorang dokter namanya Solon Langworthy, ini orangnya sebelah kiri, itu tertarik sama yang namanya chiropractic gitu. Nah, karena dia dokter, dia menghubungkan chiropractic ini dengan landasan medis gitu. Tapi sebetulnya masih belum diterima secara umum ya di Amerika pada tahun 1903. Jadi ini masih awal mulanya ketika chiropractic ini mempunyai landasan medis. Itu adalah oleh dokter yang namanya Solomon Langworthy. Nah, pada tahun 1906
anaknya Didi Palmer yang tadi, namanya BJ Palmer, itu mendirikan sekolah chiropractic. Nah, ini sukses besar karena ternyata chiropractic itu hasilnya sangat cepat dan sangat dinikmati oleh warga Amerika. Nah, pada tahun 1930 didirikanlah National Chiropractors Association. Jadi karena lulusannya sekolah chiropractic tadi sudah banyak, akhirnya mereka membentuk National Chiropractors Association ini khusus di Amerika. Nah, setelah itu tahun 1960 chiropractic ini difokuskan itu untuk membetulkan muskuloskeletal dan saraf aja gitu ya. Kalau tahun 1930 dan sebelumnya itu bisa mengobati apa aja, tapi tahun 1960 mengobatinya cuman otot, tulang, dan syaraf aja. Nah, tahun 1970 itu mulai pengembangan teori-teori medis itu digabungkan dengan chiropractic secara lebih maju, secara lebih lebih terarah kira-kira gitu. Nah, setelah itu pada tahun 1978 ditulislah jurnal yang namanya adalah Journal of Manipulative and Psychological Therapeutic gitu ya. Nah, ini jurnalnya ditulis untuk kaidah chiropractic. Nah, baru setelah 3 tahun 1981 jurnal ini diterbitkan di US National Library of Medicine. Nah, karena sudah diterbitkan di National Library of Medicine, akhirnya diterima oleh kalangan medis Amerika Serikat lebih terbuka. Dan pada tahun 1983, ilmu-ilmu tentang chiropractic semakin dikembangkan. Itulah sejarah singkat tentang chiropractic. Dan bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya kalau nggak salah chiropractic itu masuknya itu sekitar tahun 2000-an. Kalau saya ingat itu di mall-mall besar di Jakarta ya, awalnya itu seperti di Pondok Indah, terusan di mana ya? Pokoknya mall-mall besar di Jakarta tuh. Itu masuknya sekitar tahun 2000-an. Itu terapisnya adalah orang bule, karena waktu itu belum ada orang Indonesia yang mempelajari chiropractic. Nah, yang datang itu adalah Doctor of Chiropractic. Nah, Doctor of Chiropractic ini jangan sampai kita kira bahwa ini adalah dokter medis ya. Walaupun namanya dokter chiropractic itu, mereka itu sebetulnya adalah pengobat alternatif. Jadi masuknya adalah pengobatan alternatif. Jadi walaupun mereka bule, lulusan Amerika, lulusan Kanada, gelarnya dokter, tapi kalau di Indonesia sendiri itu masih dianggap atau diklasifikasikan sebagai pengobat alternatif. Makanya izin prakteknya pun juga izin pengobatan tradisional sebetulnya, pengobatan alternatif. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kata chiropractic itu sebetulnya agak bias ya. Biasanya maksudnya gimana? Karena banyak juga terapi-terapi lain seperti Zamatera, Yumeho, PTB, PAZ itu ketika mengiklankan di internet gitu ya, itu mereka menggunakan kata chiropractic. Nah, jadi orang berpikir kalau terapi yang bunyinya kretek-kretek gitu ya, itu adalah terapi chiropractic. Tapi sebetulnya ini bukan terapi chiropractic, tapi kaidah sama prinsipnya sama persis dengan chiropractic. Nah, jadi jangan sampai salah. Kalau kita ngomongin chiropractic, itu ada chiropractic khusus. Tapi kalau secara umum, terapi yang bunyinya kretek-kretek itu bisa kita sebut sebagai terapi chiropractic. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga Allah selalu memberikan kita kesembuhan, kesehatan, dan kemakmuran. Saya Wahyu Krinisya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.